Yesus yang diutus oleh Allah kan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Sebagai Yesus. Boleh, tapi Yesus yang mana? Kan Yesus banyak, Bang. Di Brasil juga ada kan, Yesus dos Santos pemain bola kan, tapi Yesus yang kita sembahkan adalah Yesus yang juru selamat. Sekarang saya ulang lagi pertanyaan saya. Kira-kira iblis ini mau nggak disembah iblis? Mau, makanya iblis itu kan mencari pengikutnya. Iya. Nah, mau. Kira-kira supaya dia disembah, bisa tidak dia mengaku Yesus? Bisa aja. Bisa. Kan Yesus aja, iblis aja mencoba Yesus sebanyak 3 kali, ya kan? Nah, sekarang Yesusnya pernah nggak berpesan kepada muridnya Yahudi agar waspada kepada penyesat yang memakai nama Yesus? Pernah, iya. Pernah. Pada akhir zaman nanti akan banyak para penyesat banyak. Nah, bukan akhir zaman, datang kepada murid sekarang Yesus. Ini juga. Di angkatan pertama. Nah, di angkatan pertama. Iya, I understand. Iya, I know. Iya, saya ngerti. Penyesat itu muncul, kata Yesus, memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Betul? Iya. Iya, betul. Ada juga yang mengaku sebagai Yesus. Bar Yesus kan ada nama setan juga, Bar Yesus namanya. Di dalam Alkitab tertulisnya itu. Iya. Artinya oknum yang ingin ditangkap dan disalib pada saat itu mengaku akulah dia. Betul nggak? Mengaku maksudnya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Penyesat itu menurut Yesus berkata, akulah dia. Maksudnya masuk Bang Juma bahwa penyesat itu adalah Yesus gitu? Bukan, penyesat itu mengaku Yesus. Kan tadi kita udah sepakat bahwa penyesat iblis bisa mengaku Yesus. Saudara mengatakan bisa. Bisa, iya. Nah, bisa. Yesus berpesan. Yesus berpesan kepada Yahudi agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Betul? Nah, sekarang permasalahannya, siapa yang mengaku akulah dia? Itu lain konteks itu, Bang Juma. Nah, ini masalah ini. Lain konteks itu, lain konteks. Kan gini Bang Juma, di dalam kita mengeksegesa Alkitab, gini Bang Juma sedikit ya, di dalam kita mengeksegesa Alkitab, kita harus lihat ya kan, kritik tesnya, perikopnya, dan etimologi secara sistematikan historinya, supaya kita jangan lompat sana lompat kemari. Jadi kan konteksnya kita lihat apakah Yesus itu bicara sebagai apa kan? Jadi kita harus lihat konteksnya gitu, jangan kita comot-comot gitu. Oke. Ketika kita diantar untuk memahami konteks, maka uraian dari konteks itu sendiri akan lahir sebuah manifestasi. Manifestasi inilah yang kemudian menghasilkan simpul dari konteks, dari eksegesis yang ada, dari materi secara historis, maka muncul satu pemahaman yang disebut kesimpulan. Nah, sekarang kalau kita sudah sampai kepada kesimpulan, berarti kita boleh, wajib malah mengambil satu data sebagai intisari dari semua penjelasan yang muncul. Ketika Yesus berkata waspadalah, berarti harus waspada. Kepada siapa? Kepada penyesat, berarti waspada kepada penyesat. Yang datang kepadamu, yang datang kepada kamu berarti Bani Israel, angkatan pertama, sesama Yesus. Yang memakai namaku, berarti penyesatnya ini memakai nama Yesus. Dan berkata, berarti ada ucapan, ada perkataan, ada lisan yang keluar dari penyesat itu. Apa bunyi lisannya? Akulah dia. Simpulan itu. Oke, gini Bang Juma ya. Kan kita... Kesimpulannya melahirkan pertanyaan, Bang.
Di mana bisa kita temukan Iya. penyesat yang datang kepada murid Yesus abad pertama, mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Pada kejadian mana? Dan konteks mana? Perikop mana? Data mana? Bible mana? Gini Bisa Bang ditemukan Juma hal kan. tersebut. Silakan. Iya. Ya, gini Bang Juma kan, supaya kita mengerti alur daripada yang Abang Juma bicarakan, kita harus buka dulu ya kan, apanya data apanya di dalam Alkitab kan. Itu kan kalau kita baca di sana berbicara tentang permulaan penderitaan kan, di situ di Abang Juma buka lah Matius 24 ayat 4 kan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, kan itu kan dikatakan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang kamu akan mendengar deru perang. Tergenapi nggak itu, Bang? Tetapi gini yang Abang narasi Abang tadi kan? seolah-olah bahwa yang kan? menyesatkan itu, Anda nggak jawab. Kan narasinya itu, kan? Abang tadi seolah-olah bahwa yang menyesatkan itu Yesus. Dalam konteks ini di Yesus bukan Yesus yang menyesatkan. Yesus menasehatkan agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus. Sehingga penyesat itu Yesus. Kan gitu. Penyesatnya Yesus. Di dalam konteks gini Bang, di dalam konteks ayat ini tidak ada ditulis Yesus menyesatkan. Kita harus kembali kepada ya Allah. Kok jadi dibalik, saudara? Tidak ada Yesus menyesatkan, tetapi penyesat itu datang memakai nama Yesus. Sehingga pada kesimpulan, memakai nama Yesus. Berarti kesimpulannya penyesat itu kita kenal dengan nama gini, artinya gini Bang. Kan gini terus banyak kali gininya. Dengarkan Abang, gini. Dengarkan Abang. Maksudnya di sini, di dalam teks ini nanti akan ada membawa seperti gini. Abang Juma ini kan, ini asli atau enggak Bang Juma ini? Asli. Asli. Tapi saya melihat ada akun-akun juga membawakan nama Bang Juma. Kan itulah yang maksudnya, yang mengaku-ngaku sebagai Bang Juma. Sama dengan di sini akan ada orang, tunggu Bang, akan ada orang yang mengaku-ngaku juga sebagai Yesus, sebagai Tuhan. Kan itu sudah ternubuatkan hingga sekarang kan sudah ada itu juga orang. Itu yang maksudnya ini Bang, dalam kritik teks ini Bang. Sekarang untuk mendeteksi itu adalah penyesat, dia berkata apa? Akulah dia. Mana ada ditulis situ? Lukas 21 tidak ada nomor ditulis 8. di situ Bang Juma. Lukas 28. Gak ada ditulis Lukas 21 nomor 8. Gak ada. Tidak ada dituliskan di sana bahwa akulah dia penyesat. Tidak ada. Kita sudah. Gak ada dituliskan itu Bang Juma. Kita apa? Nah ini Bang Juma. Ini kalau Bang Juma, saudara, gini, maaf dulu. Bang Juma, dengarkan dulu Abang. Dengarkan dulu Abang. Mungkin selama ini yang Abang lawan debat apologet. Saya ini guru yang sudah memang diakui pemerintah sebagai seorang pengajar. Tidak ada itu Bang tulis di situ. Janganlah Bang itu mengapa memutar balik fakta. Jangan, nggak boleh gitu. Kita kalaupun Abang bilang menang Abang berdebat sama aku nggak apa-apa lah. Tapi kita harus bicara sesuai fakta Bang. Gitu, saya ini guru, Abang buka apa? Saya guru asli, saya juga dosen. Gak ada tertulis mengatakan bahwa Yesus itu adalah apa? Inilah yang kucari puluhan tahun lamanya, teman-teman. Kalau Abang lawan apologet guru asli. Di mana apologet itu Bang belajar otodidak. Kalau saya bukan otodidak Bang, saya masuk dalam kurikulum. Tidak ada ditulis di situ Yesus penyesat. Nggak usah mempromosikan diri, saudara. Jadi kalau selama ini saya berdiskusi, saya hanya bicara asal-asalan. Iya, saya selama ini berdiskusi dengan saudara Kiami Kristen, membuat saya ikut jadi bodoh. Malam ini saya mengharapkan saya menjadi pintar setelah saya diskusi dengan saudara. Iya, betul nggak? Tapi cuman ini udah jam 1. Nah ini. Saya besok ngajar Bang. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi artinya Enggak apa-apa. Besok di mana Komala Abang nanti hafal nama saya biar saya naik. Ini jam 1. Udah cari aja Bang Suma. Besok saya ngajar. Oke. Kadang kita masuk enggak dinaikkan gitu. Ya kita udah kenal kok. Saudara Jetro ini adalah seorang guru asli ya. Berarti bukan kayak Pak Bom-bom palsu kan gitu ya. Enggak lah, saya ini makanya gini.
Nah, ini enggak, saya bukan bohong, abang tahu kan menunjukkan seorang guru dan dosen yang asli dibuka di Pangkalan Dikti. Di situ ada data-data kita SD sampai dengan perguruan Oke, tinggi oke. sekolah di mana ada di Saya situ. sudah ikuti Jadi abang. enggak, bukan Saya palsu. sudah ikuti abang. Tolong di follow saya juga, Bang. Biar nanti kita berikan edukasi gitu. Nanti kan. kita Mana bisa tahu bicara, Bang Suma cuman gini betul-betul Bang, salah kan. Bang Jitro, Ya. dosen di sesuai dengan mana, konteks lah gitu kan. Hah? Saya Bang dosen di Jitro? sekolah tinggi teologi. Hah? Teologi ya? Jurusan apa? Iya teologi. Tapi saya Bukan di program. teologi ya, saudara Tapi saya juga mengajar di merusak suasana. Gimana tunggu. Tapi saya mengajar di program Teologi pendidikan ya agama bukan, Kristen, bukan saudara di Emen inilah. Ya, itu nampaklah orang-orang awam. Jadi begitu cara bicaranya. Jadi gini, orang lagi Iya, nggak serius kan bagus. jadi gitu dia kan. Lanjut Bang. Jadi lanjut. gini, kita orang akademik, makanya saya nggak mau kayak orang ketawa-tawa ini tuh kan sesuai real konteksnya kan. Jadi saya senang, makanya saya juga selama ini kan siapa Bang Juma gitu kan. Saya senang berapa apa namanya itu si Reza sering itu ngobrol-ngobrol sama saya sampai ditanya. Jadi sampai ditanya Edis itu bicara sesuai akademik nggak? Ya, memang saya jawab, Edis bukan bicara sesuai akademik, dia bicara secara otodidak. Karena yang dia tahu itu kan mungkin melalui pengetahuan yang dicari dia dari Google dan sebagainya. Kalau akademis kan dia literalisasinya bagus, kemudian sistematis, cara penyampaiannya sistematis, tidak mau lompat sana lompat kemari, ya kan? Jadi kita harus sesuai dengan konteks ya kan, sesuai dengan perikop. Contohnya kita bahas salah satu topik, ya udah topik itu aja kita kembangkan dulu kan. Orang kadang ketika udah mulai nggak ngerti apa dilarikan ke ayat yang lain. Jadi gini Bang, saya bukan mengajari kan. Kalau dalam Alkitab ini kan kita harus ada hermeneutiknya Bang. Hermeneutiknya itu setiap ayat per ayat ada pengantar PL-nya, ada pengantar PB-nya. Artinya ada dia nubuatannya, ada penggenapannya gitu Bang kan. Jadi nanti kalau kan ada orang dibuka ke Kejadian, lari ke kitab Matius, itu kan sudah berbeda. Tulisan Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu berbeda cara penulisannya. Paulus juga menuliskan kitab kepada orang Efesus, kepada Korintus, kepada Timotius, kan berbeda konteksnya. Contohnya Paulus menuliskan surat kepada Efesus, mengapa bahasanya sepertinya bahasa-bahasa yang lain? Karena di sana kan jemaatnya berbeda, di sana jemaatnya penyembah berhala. Ya kan? Mengapa tulisannya kepada Timotius sepertinya tulisan kepada anak-anak? Memang karena si Timotius waktu itu masih remaja kan itu. Jadi aku kan selama ini Bang gak nyambung juga apa debat atau lain, selalu lari ayat ini, lari ke ayat sana gitu kan. Jadi harus sesuai dengan konteksnya itu kita bahas. Kan ada orang, oh di ayat ini seperti ini ya, kata contohnya kita bahas ini tadi Bang kan, yang dikatakan Yesus itu kan jawab Yesus kepadanya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini kan adalah kisah di Bukit Zaitun kan Bang kan gitu kan, permulaan penderitaan. Ketika Yesus akan diperhadapkan dengan para tentara Romawi, dia akan ditangkap dan akan diadili kan, itu konsep. Jadi kalau kita larikan lagi dia kepada kitab-kitab yang lain, dia tidak sinkron Bang gitu. Jadi yang bikin saya nggak bisa nyambung selama ini debat gara-gara gitu. Makanya ya saya juga kan senang saya debat dengan orang-orang abang. Apalagi saya jujur ya Bang, saya nggak mau bicara seperti edisi itu ya Bang ya. Saya tidak mau membuka-buka kitab orang abang, karena saya pintar-pintarnya saya akan percaya orang abang akan lebih pintar dari saya mengenai Al-Quran. Ya kan, saya yakin itu. Walaupun saya belajar tentang Islamologi di sekolah teologi, tapi saya yakin orang abang pasti lebih pintar walaupun bukan orang-orang daripada sekolah-sekolah daripada keagamaan. Saya yakinkan itu. Kan gitu. Makanya saya selalu berpatokan kepada iman saya di dalam Alkitab gitu kan. Nah, jadi si Reza itu sering aku ngobrol sana Bang. Ditanyanya, jadi edisi itu sebenarnya pintar atau enggak? Saya bilang, karena orang pintar kan Bang, itu kan akademisnya kan. Di akademis kita di meja hijau, ditanyakan, disuruh bikin penelitian, disuruh bikin skripsi kan. Kalau masalah apa kan banyak yang dapat ini. Karena vokal-vokal bicara, belum tentu pintar. Itu siapa sih? Mel Atok satu kampusku dulu Bang itu. Satu kuliahku di Jakarta. Beda nasibnya. Aku pulang ke kampung jadi guru di kampung-kampung. Ya kan? Dia bedanya dia tetap di kota Jakarta. Tapi kan kualitas belum tentu gambarannya dari orang terkenal kan. Orang terkenal belum tentu itu kualitasnya lebih bagus daripada kita orang kampung. Ya kan? Bedanya mereka terkenal kan gitu Bang kan itu.
Iya, iya, iya. Iya, kayak Bang Juma inilah kan. Ah, mungkin ya maaf dulu, mungkin ada lagi yang lebih pintar dari Bang Juma. Cuma Bang Juma kan sudah terkenal sehingga orang lebih banyak yang mengikuti Bang Juma. Kan itu. Jadi ya itu pernah ditanyakan Reja sama saya. Oh, jadi gitu ya. Menurut Abang kayak mana kalau lihat dia kan? Memang saya bilang cara dia salah. Karena caranya edisi itu memang salah. Apa salahnya? Bukan seperti itu berapologet di dalam Kristen. Berapologet di dalam Kristen itu adalah cara seperti para rasul di mana mereka mau mati hidup untuk Kristus, mati ke Tuhan. Mereka itu kan menggambarkan ini sampai mati, tapi mereka bukan berdebat, ya kan? Petrus dihukum mati, ya kan? Hanya si Yohanes yang dibuang ke Pulau Patmos, ya kan? Jadi memang saya ditanyanya, oh jadi itu cara yang salah, karena ajaran Yesus itu bukan diajarkan firman Tuhan itu untuk diperdebatkan, tetapi untuk diterapkan, ya kan? Firman itu kan logos, rema, grafik, ya kan? Jadi artinya di samping itu merupakan ilmu pengetahuan, tetapi menjadi rema yang harus dilakukan. Jadi banyak sekarang ini apologet, maaf dulu, bukan saya menyindir siapapun, lebih untuk kepengetahuan, tetapi remanya tidak diambil, makanya berdebat sampai kasar-kasaran, sampai menghujat kan gitu kan. Apalagi ya abang taunya kan ajaran kasihnya orang Kristen, makanya saya lihat dan semua itu Bang juga mereka yang berapologet itu nggak murni orang Kristen. Di sana adanya orang Kristen penganut apa monoteisme, ada penganut apa Protestanisme, ada penganut apa bapak-bapak gereja, ada penganut Pentakosta, ada penganut aliran karismatik. Jadi kami sendiri Bang kan berbeda aliran, kami udah beda pemahaman tentang pengajaran Lutheran kan itu mempercayai tentang Trinitas. Pentakosta tidak fokus kepada Trinitas, apalagi karismatik tidak begitu mempersoalkan tentang Trinitas atau Tritunggal tadi. Jadi berbeda pandangan Bang. Jadi cuman ya saya sebagai guru ya tetap saya pelajarilah semua kan gitu. Iya, iya, iya. Nantilah kawan-kawan kita diskusi Bang. Sebenarnya saya suka asal lah. Cuman yang bikin ribut itu kalau tiga banyak orang di dalamnya kan. Kayak tadi saya kan di komen lain kan yang banyak ya lawan saya diskusi, jadi nggak fokus kan gitu. Ini udah bagus ini kawan-kawan abang di bawah itu mendengarkan kan, berarti lebih tertib komalnya abang ini. Iya, iya, iya. Ya gitulah Bang. Besok mau ngajar Bang kan? Iya besok saya ngajar ya. Kalau apa nanti, tapi asal lah ini Bang Juma apa akunnya Bang Juma official. Iya. Nah ini saya ikuti ya Bang, nanti kalau pas waktu apa kita ngobrol ya kan. Saya senang juga, saya juga tambahnya ilmu saya, tapi dengan orang-orang yang apalah, orang-orang yang memang betul bisa menguasai diri. Jangan sedikit kan langsung dikasari kita kan, aduh ya otomatis lari kita dari komalnya kan, nggak mungkin kita tahan, kita juga manusia kan. Gitu. Oke lah, selamat malam, selamat pagi Bang Juma. Pagi, Saudara Jetro. Iya, sampai ketemu lah besok. Nanti saya usahakan untuk gabung. Baik. Hati-hati kiri jalan. Mana? Kok langsung lenyap? Pak Guru lenyap. Pak Gurunya hilang. Warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, udah paham atas ceramah yang diberikan Gurunda? Ini beliau guru, beliau guru, tapi saya nggak paham maksudnya jangan kalah pintar dia karena dia guru. Iya. Guru. Jadi lawak gini Gurunda. Itulah Dek. Lanjut. Tadi itu sarjana teologi ya? Andi. Assalamualaikum Ustaz Arif. Guru dia Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dosen teologi. Iya. No. Kalau dosen teologi itu MTH Bang Andi. Dia MPDK. MPDK itu Magister Pendidikan Kristen. Jadi dia nggak bisa, bukan ranahnya di teologi.
Dia ini gusar mendengarkan penjelasan saya karena dia maunya mendoktrin gitu. Dia pakai Dia maunya cara mendoktrin. Dia nggak mau menjelaskan, mendengarkan penjelasan kita yang meskipun sistematis, tapi nggak mau dibilangnya kita comot. Ya kayak gitu, penyakit lama kamu kembali. Kalau saya simak sih, dia pakai caranya bagaimana dia mau belajar Islamologi. Nah, begitu caranya juga mau mengajarin di sini, ya kagak bisa lah. Mau jadi pengajar di sini. Tapi kok nggak ngerti ada ayat akulah yang menyamar akulah dia gitu. Kok nggak ngerti ya Gurunda ya? Ya itu dia menghindari kan, dia hindari materi-materi kayak gitu, itu dihindari sebisa mungkin. Kalaupun kita bisa menyajikan data, tuduhannya jangan comot. Anda nggak paham, Anda nggak ngerti, saya yang sekolah. Maka trik yang paling terakhir, yang paham tentang Al-Quran ya ente. Saya nggak bisa menjelaskan Quran, Anda pasti tahu karena Anda yang punya kitab. Begitu juga Anda, aku yang tahu, Anda bukan penganut kitab. Itu ujung-ujungnya itu kayak gitu. Itu orang dari kalangan mereka yang terpelajar, itu begitu tuh, pasti selalu bilang gitu. Yang tahu Al-Quran Anda, bukan saya. Makanya saya tidak mau nyebrang bahas-bahas kitab saudara. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena mereka berharap kita juga nggak menjelaskan kitab mereka. Jadinya dia standarnya itu mereka mempelajari Quran di sekolah teologi, tapi mengaku dia tidak paham tentang Al-Quran. Yang paham adalah kita umat Islam. Begitu ya sebaliknya. Dengan kata lain, itu sama halnya dia mengatakan gini, janganlah kau bahas-bahas Bibelku. Janganlah kau nampak lebih pintar daripada aku. Malunya aku nanti sama jemaat dan murid-muridku, mahasiswaku. Kamu harus lebih di bawah daripada aku, meskipun kamu lebih paham daripada aku. Tapi berpura-pura lah Bang Suma, nggak paham. Itu maksudnya Dinda. Iya, tapi kan, iya lanjut Bang Andi. Tapi di depan mahasiswanya galak, paling pintar dia tentang Islamologi. Lanjutlah. Oh iya, namanya kok guru. Dosen. Namanya guru Bang Hendi. Guru palsu tapi. Ya kita tunggu aja besok teman-teman. Mudah-mudahan besok dia datang. Siapa namanya tadi? Petra. Citro. Oh Petro. Citro Gurunda Citro. Oh Citro. Kok bisa pakai Citro? Nggak ada tadi Citro. Jetro. Iya Citro, ya. Jetro. Jethro Sirait, MPDK, Magister Pendidikan Kristen mungkin. Iya. Oh itu ini mungkin dokter seksiologi bukan? Enggak. Bukan, guru senam. Kira Jethro Sirait, MPDK. Dia itu dosen Islamologi loh. Artinya dia yang mengajarkan Al-Quran kepada mahasiswanya. Ini ngajar Iya, di mana betul itu? itu, Bang. Di STT. STT Ya, pastilah. sama dengan Mel Atok katanya tadinya. Tunggu aja besok. Mudah-mudahan beliau hadir dengan membawa kepala. Ya, saya sih selalu inginkan ya bahwa dosennya lah yang maju ke sini sama Bang Juma, Bang Ardiansa kan. Ya kita tes lah keilmuan mereka. Jangan mahasiswanya yang maju. Culun-culun semua. Aku juga pernah ketemu sama MPDK Gurunda Kristen gitu kan. Ditanya soal Bible, gak mau Gurunda, gak berani jawab. Terus aku ditanya, kamu sekolah apa? Saya olahraga, diketawakan. Ya sudah gak apa-apa. Saya tes ya olahragamu, iya. Dites Gurunda. Kapan PSSI lahir? Saya jawab lah.
19 April 1930 lompat langsung dari Komal. Lompat. Gara-gara dites gitu doang. Masih ingat nggak dulu Banyuma ada namanya Josias Lengkong MPH, doktor itu teologi juga. Gue nanya pelajaran SD, kurang ajar kau Andi katanya. Saya ini doktor MPH. Kenapa pertanyaan SD kau kasih ke saya? Saya bilang ya ini dulu lah, tes dulu SD-nya. Jangan-jangan kau, aduh, masa segini gak bisa jawab? Emosi dia, kasih pertanyaan ece-ece. Jadi maunya itu yang ini loh Bang Ardiansa, yang melingkar-lingkar. Nah baru tuh dia tuh ahlinya melingkar-lingkar. Iya, intinya gini Bang Handi, kalau menurut saya sih mereka itu nggak kepingin kehilangan apa ya, marwahnya kan sebagai seorang guru Kristen kan, begitu kan Bang Handi. Tapi mereka nggak mau mengakui bahwasanya memang Bang Zuma lebih hebat daripada dia. Enggan mengakui, padahal kenyataannya begitu. Bang Zuma mana kepental ya? Signal di sana bukan baru. Hah? Signal. Oh sinyal. Teman-teman di bawah minta izin di follow dong akun saya yang nomor 10 ini. Aku sehari 4 akunku habis Bang Andi. 4. Ya biasalah sebuah perjuangan. Yang penting orangnya sehat. Ya alhamdulillah amin. Bang Andi sehat ya? Alhamdulillah lagi batuk ini. Dikurangi itunya Bang Andi biar nggak batuk. Batuk demam gitu. Tadi saya batuk berdahak betul-betul muncrat gue langsung oten keluar 2 kena sekaligus. Bener. Bakalan kan di belakang gue tuh ketawa dia. Bener. Gue nggak sengaja pencet pula itu. Ya udah bareng-bareng aja udah. Iya. Jadi teman-teman ini kalau ada orang mengaku doktor, sarjana teologi, jangan ikuti selera dia membahas yang cabangnya begitu, langsung ke topiknya mengenai Tuhan. Jadi sarjana teologi itu nggak mau membahas siapa Tuhan, apalagi lu nanya dia, paling emosi dia, Bang. Anda kan pendeta, doktor pula lagi, sarjana teologi, dosen pula lagi. Tuhan abang berapa sih? Nggak mau lo jawab itu. Lu anggap remeh gue nanya tentang Tuhan. Gue lebih pengalaman dari lu. Siapa Bang Di? Siapa namanya? Banyak. Nggak mau ditanya tentang itu. Apalagi ditanya siapa yang ciptain alam semesta ini pendeta. A Bapa, B Yesus, C Roh Kudus. Kata dia, emang gua anak kecil, lu kasih multiple choice? Nggak mau dikasih gitu Bang Ardian, serius. Ya yang terkenal ini kan kalau dokter teologi itu yang terkenal Joshua Tewu, ngerti nggak Bang Andi? Iya. Tewu. Aku naik ke Komal dia, aku tanya, aku tanya soal Bibelnya dia, diturunin Bang Andi, diturunin, dokter loh. Joshua Tewu, aku naik, saya minta datanya mana, tunjukkan gitu, diturunkan saya. Ya salam, nggak pernah awet saya kalau masuk di Komal Oten tuh, kenapa ya? Atau saya harus pakai apa? Harus belaga bego, pura-pura iya kan gitu. Oh ya pendeta pinter, saya sepertinya harus ikut pendeta nih ya, lu awet di situ. Iya betul sih Bang Andi, harus pura-pura bodoh. Teman-teman 1700 bantuin follow akun saya nih nomor 10. Bagi yang mau aja, bagi yang nggak mau nggak usah, nggak apa-apa, saya nggak maksa. Makasih, thank you, barakallah. Lanjut Bang Andi. Ya ini udah 1:30 juga teman-teman yang ada di YouTube, santai dulu ya. Ini Eminus ini siapa ya? Murid saya. Kristen. Kristen, tapi dia nggak mau ganti Tuhan, tetap aja dia menuhankan Yesus. Waduh.
Pertama, dia udah sadar, nggak nyolong mangga tetangga, udah nggak mau. Yang kedua, nggak berani lagi nyolong ayam. Tinggal ini masalah Tuhannya, nggak kelar-kelar. Men, men, bangun lu. Ya. Nah itu, gimana? Coba deh, coba. Ada Obong Rambe di bawah. Assalamualaikum Obong Rambe. Waalaikumsalam. Bang Ardiansyah coba tuh si Emen lo, nyambung nggak coba? Apa? Maksudnya Coba aku suruh aja. tanya sama Emen. Apa kek? Ayo. Men. Emen, Ya. gimana? Sehat? Ya. Rada ngantuk sudah. Duh, ditanya sehat kok rada ngantuk jawabannya. Ya, sehat-sehat. Nah gitu dong. Siapa nama Tuhanmu, men? Kalau ditanyakan nama Tuhan, ya, Iya, tidak siapa ada. nama Tuhanmu? Hah? Enggak ada. Waduh. Kristen apa Islam nih? Kristen dong. Kalau Kristen bertuhankan siapa? Ya, saya mau tahu dulu. Duh. Di dalam akal Anda, pengertiannya Tuhan, ya Anda maksudkan itu seperti apa? Tuhan ya bahasa Indonesia lah, gimana sih? Kok susah Iya, kali? pengertiannya. Definisinya Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini, disembah dan dipuja oleh manusia sebagai yang maha kuasa dan maha perkasa. Itu tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Aku nggak boleh mengartikan sendiri. Nggak boleh. Yang namanya terminologi itu harus Cara pandang mengacu di ke, dalam harus mengacu cara kepada. pandangnya kan beda. Nggak boleh. Definisi itu nggak boleh. Definisi itu menurut saya nggak boleh. Menurut kamu nggak boleh. Definisi itu harus menurut leksikografi. Nggak boleh. Apa menurut kamu definisi itu? Oh, nggak bisa. Itu bukan menurut saya, barusan yang saya sebutkan itu. Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah, sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa dan maha perkasa. Itu terminologinya tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nggak boleh Anda bikin-bikin sendiri. Misal begini, Tuhan itu menurut saya nggak boleh. Hah? Cara memahami Tuhan, mengenali Tuhan itu seperti apa? Oh, kok tanya banyak sih kau. Coba kalau Tuhan kau paparkan menurut kaidah bahasa Tuhan itu apa? Kalau di dalam kekristenan itu kata Tuhan itu yang pengertiannya Tuhan. Duh. Nggak boleh dibilangin nggak boleh, nggak ngerti dia nih. Karena itu dikatakan Tuhan Allah. Nggak boleh. Itu nggak sah secara bahasa. Loh, Paham nggak? nggak sah. Itu dikatakan Tuhan Allah di situ. Loh, enggak, saya nggak tanya itu. Definisi Jadi ada Tuhan. pemisahan, Dengerin. pemisahan. Dengerin. Saya bertanya definisi Tuhan. Jangan menggunakan kalau menurut kekristenan nggak boleh itu. Itu logical fallacy itu namanya, bro. Itu nggak Kalau Anda apa mengatakan cacat definisi logika Tuhan itu. itu kesalahan yang besar. Tapi kalau Anda mengatakan definisi keilahian itu benar. Duh, dengerin, suara saya kedengeran nggak? Dengar, Anda ngerti nggak kaidah bahasa? ngerti? Anda ngerti nggak otoritas tertinggi dalam sebuah kaidah bahasa terminologi bahasa Indonesia itu dipegang oleh siapa? Ngerti nggak? Waduh, kurang paham saya. Kamus Besar Bahasa Indonesia, ngerti nggak? Yang menerjemahkan dan mengisi Kamus Besar Bahasa Indonesia itu siapa? Ya para ahli lah, gimana sih, masa tukang Para beca ahli gimana mendapatkan sih? itu semua pengertian-pengertian itu dari mana? Dari keilmuan lah, mereka belajar kok. Keilmuan mereka itu berasal dari mana? Dari kesepakatan. Itu kan dari kesepakatan semua. Iya Posisi betul, mereka dari semua. kesepakatan. Betul, dari kesepakatan masyarakat Tetapi Indonesia. secara faktanya di dalam kebenarannya secara luasnya apakah sesuai? Ya sesuai, buktinya sah, diakui negara. Sekarang saya Iya. tanya, definisi Tuhan yang kau sebutkan tadi sah nggak menurut negara?
Kalau dikatakan menurut negara, kan negara yang mengesahkan. Saya ulangi lagi. Saya ulangi simpel pertanyaan saya. Simpel pertanyaan saya. Definisi Tuhan menurut yang kau katakan barusan, apakah sah atau tidak menurut negara? A. Sah. B. Tidak sah. Iya ya. Ini kan di dalam Ayo. peribahasa kita negara. Saya ulangi negara lagi. kita Saya nggak sendiri. tanya itu. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Ini bahasa Indonesia gampang ini. Saya ulangi lagi. Apakah A. Sah. B. Tidak sah. A atau B? Diulangi. Astagfirullahaladzim. Saya ulangi sekali lagi ya. 4 kali nih saya ulangi ya. Definisi Tuhan yang kau paparkan barusan, apakah A. sah menurut negara atau B. tidak sah menurut negara? Iya. Kan masing-masing punya pandangan. A atau B? Benar aja, Sah berarti. tetapi kan dari masing-masing. Oke. Iya, berarti A ya, sah ya menurut negara ya. Iya, bagi negara itu. Oke, di mana tertulis definisi Tuhan sesuai dengan yang Anda sebutkan barusan? Di mana tertulis? Di mana saya bisa baca? Di mana? Di mana? Anda mengatakan tentang Katanya kamus sah. KBBI. Katanya sah menurut negara. Di mana tertulis? KBBI. Loh, coba baca di KBBI apa definisi Tuhan. Coba baca. Silakan. Oh, saya nggak bisa buka. Hah? Entah. Itu Gurunda ada di bawah, Bang Ardi. Nggak Saya ada. jambak. Saya jambak nggak bisa. Loh, kenapa? Keblokir kah? Gurunda kebenet kah? Enggak. Sinyal, kendala sinyal mungkin. Oh iya. Tadi sempat ngopi kan beliau. Sempat ngopi. Iya. Sinyal jelek. Ini mungkin minta naik ini mungkin. Oh bukan Gurunda, ini siapa ini? Bukan nama ini. Akunku kan akun luar negeri ini. Oh iya janganlah. Yang naik kan. Gimana MN gimana? Ya, Anda buka sendiri ya. Tuh, saya kan udah mengatakan kepada Anda, saya udah katakan Tuhan adalah sesuatu yang dipuja, diyakini, dipuja dan disembah oleh Tuhan yang oleh manusia sebagai yang maha perkasa dan maha kuasa. Udah saya sebutkan barusan. Itu dari mana ada itu? Kamus. Definisinya, pemahamannya, Loh. konteksnya. Loh. Dari mana? Jangan kemana-mana. Saya barusan menyebutkan yang sah Itu sesuai negara. berdasarkan kesepakatan. Sekarang tunggu dulu. Sekarang definisi Tuhan, gantian kau yang sebutkan apa Tuhan itu? Kalau kita katakan tentang Tuhan, ya sesuatu yang kita tuankan. Di mana kita tertulis itu? utamakan. Di mana tertulis? Tidak perlu menanyakan tentang di mana tertulis. Loh katanya sah. Kalau sah harus tertulis. Gimana sih? Kalau nggak tertulis berarti nggak sah. Loh. Yang mengesahkan ini tentang semuanya. Siapa? Saya menanyakan. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Saya mau menanyakan tentang adanya. Jangan Alkitab. kemana-mana. Jangan kemana-mana. Tentang adanya Alkitab di sini yang mengesahkan di sini. Jangan siapa? kemana-mana. Jangan kemana-mana. Saya tanya kepada Anda. Enggak. Saya mau Saya menanyakan tanya tentang di Alkitab mana yang ada di tertulis? dunia sini. Di mana tertulis definisi Tuhan yang barusan Anda katakan? Di mana tertulis? Ya ini Di kan mana? dasar pemahaman masing-masing. Berarti ngarang maksudnya kamu barusan? Tidak dikatakan mengarang. Loh, katanya masing-masing. Berarti ngarang dong. Ideologi masing-masing. Apa ideologi itu? Apa ideologi? Loh, bagaimana kita memaparkan sebuah pemahaman, Ideologi itu apa? pengertian? Ideologi itu apa?
Apakah Ideologi. Anda tidak mengatakan tentang ideologi? Ideologi adalah, kasih tahu saya. Aduh. Tentang Kasih tahu ideologi saya. Anda masih bertanya untuk memutar-mutarkan. Kasih tahu saya apa ideologi itu. Ideologi adalah sebuah pemahaman gitu di situ. Sebuah pemahaman. Kata siapa Anda? Kata siapa? Ngarang Jadi, maksudnya? Anda Enggak, saya tanya. Anda kan mengatakan ideologi pemahaman. Itu kata siapa? loh, Kalau ditanya kata siapa kok lu? Kata siapa? Sebutkan nama orang. Kalau ditanya di mana, sebutkan nama tempat. Saya tanya kata siapa? Siapa itu nama orang? Siapa? Saya tanya nama kalau orang. berbicara tentang ideologi, Saya itu tanya dasar nama sebuah orang. keyakinan untuk dasar. Saya tanya nama orang. Kata siapa? Sebutkan nama orang. Kok nama orang? Loh, kan pertanyaan saya kata siapa? Bukan di mana. Kalau di mana? Kalau Anda saya paham tentang ideologi. kalau saya tanya di mana, Anda sebutkan keterangan tempat. Kalau saya tanya kapan, Saya minta Anda mau dengerin dulu dong. ideologi. Dengerin dulu dong. Dengerin dulu dong. Saya bertanya kata siapa, berarti nama orang. Sebutkan kata siapa? Maksud Anda kata siapa di sini? Ya, ideologi adalah pemahaman kan. Anda barusan ngomong itu. Itu kata siapa? Loh, kami di sini tentang awalnya dari mana, tentang pencarian pemahaman tentang apa semua. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya tanya nama orang. Saya tanya nama orang. Kata siapa? Kalau kita menanyakan tentang kata orang itu banyak. Kata siapa? Maksud Anda kata siapa? Ini dalam arti apa? Nama orang? Saya kurang memahami maksud Anda. Iya, nama orang. Iya, nama orang itu. Nama orang yang Nama memberitahu orang Anda bahwasanya maksudnya. ideologi adalah pemahaman. Itu. Loh, Nama orang yang memberitahu Anda bahwasanya ideologi adalah pemahaman. Itu kata siapa itu? itu pemahaman dalam sebuah keyakinan. Pemahaman siapa? Iya, kata siapa barusan Anda itu? buka KBBI dong. Di buka mana kamus tertulis? dong. Nggak ada di KBBI gitu, nggak ada. Udah saya buka. Loh, Kok lu? Udah saya buka, nggak ada kok. Nggak ada kok. Lu kok maksa? Ya kau buka sendirilah kalau nggak percaya. Ntar ya. Ya, silakan. Nah, coba kau baca. Ideologi Mm-mm. atas keyakinan dipakai untuk dasar pemerintahan. Contohnya, Nah, itu di AI golongan kucluk. organisasi politik Itu di dan AI yang kau sebagainya. baca, itu bukan di KBBI. Itu bukan di KBBI. Itu di AI. Jadi apa? Loh, katanya KBBI. Kenapa AI? Loh, kok Loh. Ayo, loh. kok AI? Lah itu ringkasan Beda. AI itu di Google. Ya beda lah kucluk. Apa itu di Google? Loh, Anda mengatakan KBBI. Iya, konteksnya Yang- beda tidak? Yang ada buka AI. Siapa yang gila di Kok sini? AI? Loh, yang Anda baca Saya barusan di nggak mana? Buka AI. Yang Anda baca barusan di mana? Di Ayo. Kamus Bahasa Indonesia. Di mana tertulis ideologi? Coba sebutkan. Ideologi adalah Loh, kok malah diulangi lagi? Saya sudah tutup buku. ideologi adalah Anda mem- ideologi adalah katanya di KBBI. Coba ideologi adalah golongan, organisasi, politik dan sebagainya. Ini semua atas keyakinan dipakai untuk dasar nggak pemerintahan. ada kucluk, nggak ada ngarang itu. Ngar, coba kau open cam tunjukkan ke saya, coba. Saya nggak bisa open cam. Ngarang. Ideologi itu ada 3 definisi. Definisi pertama, kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Itu definisi pertama. Definisi kedua, cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Kok jadi kemana-mana kau ditanya? Loh, Nggak nyambung itu loh.
ideologi Anda kemana? Loh, definisimu aja Ideologi itu salah kok. banyak loh. Definisimu aja salah gitu kok. Karena itu dikatakan sebagainya. Oh, iya. Ideologi Definisimu, itu diartikan, definisimu didefinisikan menurut penempatannya masing-masing. ditempatkan di mana? Nggak fokus pada satu saja. Iya, tetapi ditempatkan di mana? Penempatannya Iya, ditempatkan di mana? ya di berbagai banyak hal. Hal apa? Apa yang Anda pikirkan? Contoh, kasih Di contoh ke dalam saya. keluarga Anda Terus? dan sebagainya. Iya, Dalam contohnya kehidupan gimana? sosial Anda, Coba Anda kasih dalam satu cara contoh bekerja kalimat. itu. Anda kasih satu contoh kalimat. Coba kasih saya contoh Di dalam kalimat. sebuah partai atau apa di situ, Partai apa? Anda pasti memahami. Partai apa? Di dalam sebuah partai tentu ada Partai ideologi. apa? Iya, partai apa? Tujuannya Partai apa? masing-masing partai mau terserah partai apa. Enggak, yang Anda bahas ini partai apa? Tapi karena semua itu Enggak, yang Anda tergantung bahas ini partai ideologi. apa? Enggak, jangan kemana-mana. Yang Anda bahas partai apa dulu? Tergantung semua. Iya. Loh, Semua iya, yang partai. Anda bahas ini partai apa? Karena ideologi ini adalah sebuah dasar. Dasar apa? Anda ini sekolah atau tidak? Dasar apa? Dasar apa? Dasar terbentuknya suatu organisasi. Kata siapa? Itu saya yang mengatakan barusan. Oh, ngarang maksudnya. Anda ngarang barusan. Ya, terserah Anda. Oh, ya nggak apa-apa kok. Loh, gimana sih? Terserah saya. Saya tanya Anda ngarang berarti. Kalau iya, aku iya. Oh iya bang, saya ngarang. Selesai masalah. Ya udah kalau ngarang. Ya terserah Anda. Mau Ya memang. dikatakan Loh, Anda kan mengarang atau tidak, Loh, itu keputusan Anda. kan Anda sendiri yang ngomong Pola barusan. pikir Anda sendiri. Kan Anda sendiri yang ngomong barusan menurut Anda sendiri. Ya berarti ngarang kan? Ayo. Nah, saya tidak mengatakan menurut saya sendiri. Oke, menurut Tetapi siapa? pemahaman secara nasionalnya, Siapa yang internasionalnya seperti itu. tertulis di mana pemahaman nasional itu? Itu tertulis di mana? Anda tahu dari mana kalau itu pemahaman nasional? Tahu dari mana? Anda tak? Anda tahu dari mana? Anda tahu dari mana kalau itu pemahaman nasional? Saya tanya. Agak rumit juga bicara sama Anda ya. Jawab dulu dong. Anda tahu dari mana kalau itu pemahaman nasional? Jawab. Itu kan sebuah definisinya, apa? Sebagaimana pemahaman kita di sini, sebagai apa namanya? Pertanyaan saya, Anda tahu dari mana kalau itu pemahaman nasional? Anda tahu dari mana? Anda mengatakan tentang kamus KBBI. Saya tanya, Anda tahu dari mana? Saya Kok Anda mengatakan di sini mengatakan? sudah berbicara atau berdasarkan konteks. Saya nggak tanya itu. KBBI. Saya nggak tanya itu. Saya tahu. Anda tahu dari mana? Loh, Anda menanyakan saya kan sudah mengatakan di sini tentang konteks KBBI di sini. Nah, berarti Anda tahu dari mana kesimpulannya? Gimana sih pertanyaan Anda nih? Loh, pertanyaan saya simpel. Anda tahu dari mana kalau itu pemahaman nasional? Tahu dari mana? KBBI, Anda mengatakan Nah, itu gitu dong. sebuah oknum. Di mana tertulis di dalam KBBI yang Anda maksudkan itu? Kasih tahu saya. Di mana tertulis? Nggak ada tuh di Kok KBBI di gitu. mana tertulis? Iya kan? Kan di KBBI Anda mengatakan. Di mana tertulis di dalam KBBI? Kasih tahu saya. Anda cukup buka di situ. Iya, saya buka apa? Saya ketik KBBI. apa? Udah, saya buka KBBI sekarang udah. Saya ketik apa? Ideologi. Terus isinya adalah ideologi adalah apa? Yang Anda sebutkan tadi apa? Di sini Apa? adalah tentang dasar sebuah keyakinan, atas keyakinan yang dipakai untuk suatu maksud. Nggak ada tuh di KBBI. Organisasi politik dan Nggak ada. sebagainya. Nggak ada di KBBI, nggak ada. Yang Dia Anda ada. baca, yang Anda baca itu dari ringkasan AI. Anda buka Google itu barusan.
Kok Google? Emang Anda nggak buka Google? Saya cuma Anda satu buka HP Google. loh. Anda buka Google. Ada dua kemungkinan. Satu, Anda buka Google atau pakai ChatGPT betul, atau pakai AI yang ada di terserah di mana ya kan. Yang kedua, Anda ngarang barusan. Nah, Anda mau yang mana? Ngarang atau buka Google? Mau yang mana? Saya buka buku kamus. Buku kamus apa? Kamus apa? Kamus bahasa daerah. Bahasa daerah. Ya jelas bahasa Indonesia, Bang. Aduh. Oke, ISBN-nya berapa? Kasih tahu saya bukunya. Coba sebutkan ISBN-nya. Kalau Anda mengatakan buku, oke, saya ikutin. Bukunya ISBN-nya berapa? Ini dari 89. Hah? Apa? 89. Saya tanya ISBN bukan tahun, kucluk. ISBN-nya. Hmm. Saya sekarang ini di hadapan KBBI. Bro. Jangan bohong. Anda yang jangan bohong. Saya nggak bohong, Anda yang bohong. Nah, terus apa pentingnya kita di sini? Ya pentinglah kita menghibur teman-teman di bawah. Bahwasanya Astaga. kualitasmu memang seperti ini. Ya pentinglah kita bahas. Saya mau ngecas dulu ya. Mau kemana? Mau ngecas dulu. Soalnya tinggal 15%. Jangan. Kalau saya colok ini mungkin terganggu mungkin. Coba dicas. Wih, noise, wih. Iya kan? Terganggu kan? Noise lah. Iya, saya dulu ya, turun dulu. Jangan, pakai HP yang lain dong. Pakai HP yang lain dong. Udah lemah banget nih. Iya, pakai HP yang lain dulu. Kita lanjut besok lagi. Loh, kok kabur? Kita masih debatnya masih enak loh ini tadi loh. Jangan kabur dong. Bukan mau kabur. Terus turun itu mau ngapain? Baterai lemah. Tuh, alasannya aja itu alasan itu. Nah, ini Anda ini. Kata siapa baterai lemah? Saya tanya. Anda mengatakan baterai lemah kata siapa? Loh. Duh, gak jawab. Kata siapa? Anda mengatakan baterai lemah itu kata siapa? Kata orang kampung. Orang kampung mana? Ada. Loh, ditanya kok. Mohon maaf ya. Loh, enggak. Kata siapa kok mohon maaf? Ini beneran loh. Loh, ini saya juga beneran. Itu kata siapa itu? Baterai Anda lemah tuh kata siapa? Siapa yang ngasih tahu Anda bahwasanya baterai Anda lemah? Ya yang gini loh, yang ngasih tahu Anda siapa gitu loh bahwasanya baterai Anda lemah. Syukran dan Ibu. Barakallahu fikum. Abangku. Ya, silakan. Amen. Yang memberitahu Anda bahwasanya baterai Anda lemah itu siapa gitu loh. Anda pengguna atau tidak? Pengguna apa? Enggak lah, ngarang aja. Kalau pengguna, kalau pengguna, gini, Anda mengatakan saya pengguna. Loh, saya bukan pengguna. Jelas. Saya nggak pengguna, bro, bahaya. Bisa ditangkap polisi nanti kalau kita pengguna. Gimana sih? Mohon maaf lah ya. Loh, mau nangis? Jangan nangis, bro. Mohon maaf lah ya. Iya, saya maafkan gimana? Bicara seperti orang
seperti Anda kalau Ya. seperti ini. Kalau saya maafkan gimana? Karena saya merasa gimana gitu ya. Merasa bodoh sendiri gitu. Iya memang betul. Sepakat saya kalau Anda bodoh sendiri di sini. Sepakat Jadi betul. buat semua ya. Iya. Jangan ajak saya ya kalau bodoh ya, bodoh sendiri aja. Iya. Sepakat saya, Bro. Intinya satu saya maafkan, kedua saya sepakat. Dah, selesai. Apalagi? Oke, izin dulu ya. Oh, saya izinkan. Oke, nomor 3 saya izinkan. Oke, makasih. Oke, nomor 4 sama-sama. Bang Andi sadar diri dia, betul. Ini semuanya udah tidur semua, Bunda Rahma tidur, Bunda Mila tidur, Aulia tidur, Kang Dito tidur. Semua tidur Belum. ini. Belum. Loh kalau Ustadz Ari belum. Ini Bunda Rahma ini loh. Kenapa Bang Ardiansa mau ngajak debat? Ayo saya siap mau ngajak debat. Kata siapa Bunda Mila? Kata siapa? Saya siap loh sejak buku, tapi bukunya belum ini. Belum terbit. Saya minta lembar per lembar dari ini. Belum nyampe ke sini. Saya nunggu ada yang datang, kemahalan ongkosnya sayang. Siap Bunda Mila. Ini Abdul, lalu Dul. Bang Ardi ada? Udah dapat. Apa tuh Bunda Mila? Tapi itu mungkin ya buat yang udah berilmu mungkin itu buku. Buku apa Bunda? Kali. Oh hilang nih Belum, suara belum. pada saya. Belum Buku dapat, itu, belum dapat fitnah. Bunda. Oh mungkin belum pernah dengar kali. Fitnahan. Oh udah. Oh Fitnah, iya, fitnah. tapi aku belum dapat Bunda. Belum dapat aku. Oh, oke. Ya emang kalau di Jawa Barat ya, kalau nggak salah Bang Ardi. Saya Jawa Timur Bunda, Mojokerto. Oh Jawa Timur berarti nggak jauh dari ini, dari Ustadz. Setapi Mungkin lagi kirim-kirim yang mana-mana dulu kali. Ustadz Rafi. gimana Itu maksudnya Bunda? bagus. Maksudnya itu literaturnya itu bagus untuk. Iya Bunda. Mungkin kalau yang udah pinter saya nggak tahu ya masih. Tapi kalau buku tuh menurut saya mau kita tuh sudah berilmu mau belum tuh tetap aja bermanfaat gitu loh. Kalau saya mikir Ya nunggu jadi tetap nunggu nunggu ya kan buku nunggu. itu bagus. Tapi membiasakan membaca itu yang susah di Indonesia kan. Nunggu gajian dulu Bunda. Nanti baru beli. Aduh ampun. Duit udah nggak bunyi udah. Jangan gitulah. Duh iya, nunggu gajian dulu lah Bunda, gimana sih? Iya, nunggu Gitu gajian ya. dulu Kalau nanti akhir baru bulan beli. udah habis gitu ya. Ngomong-ngomong sakit kemarin gimana? Udah oke kah? Alhamdulillah Bunda Mila, alhamdulillah. Gitu ya. Iya, baik-baik saja bagus alhamdulillah. Ini lagi di jalan ya Iya, iya. Bunda Mila ya? Ya, itu yang penting. Lagi di jalan, makanya tadi takut pikir hilang. Oh, Lanjutlah. gitu. Bernarasi Oke, siap. aku nyimak dulu. Siap Bunda, siap. Makasih Bunda. Saya Halo, lihat ya. Ya, siap. Halo Adul. Dul. Ya, halo. Oh, ini penghujat kelas kakap. Untung saya moderator. Yang namanya tertulis apa menghujat kalau dikatakan? Atau kalian Siapa? karena malu dengan ayat itu? Siapa? Saya tidak pernah Justru menghujat. yang malu. Karena saya mengatakan yang Baik. tertulis. Kalau misal Saya saya mengatakan mengatakan, tertulis, apakah itu menghujat? kalau misal saya Iya, enggak kan? mengatakan, Enggak, ya, kalau misal bersetuju saya dulu, enggak? mengatakan, kalau misal saya mengatakan bahwasanya begini, kamu bakal dikawinin sama Tuhanmu sendiri, itu menghujat nggak saya? Menghujat nggak, Dul? Abdul? Dul? Waduh, diem dia. Komit itu, weh. Dibuka dong. Tidak ada dalam kitab atau tertulis seperti itu. Jadi Wahyu itu tidak 19, Wahyu 19 nomor 7 buka. Baca. menghujat. Bacalah. Baca. Baca. dong. Baca. Saya Baca. Baca. Wish. Langsung tenggelam kirim ke perpustakaan.
Iya, salam. Iya, saya tahu ini penghujat, teman-teman. Apa? Perkawinan anak domba itu. Iya kan? Dan udah siap kan pengantinnya, betul nggak? Siapa pengantinnya itu? Iya. Ayo. Ayo. It, 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 it. Ngeripot dia Ustaz, ngeripot dia Ustaz. Aduh. Ini belum ngantuk Ustaz. Ini Gurunda gimana? Kayaknya ada telepon tadi itu, sempat ngopi kan? Iya. Yang pas kejatuh itu. Betul, betul. Apa ada telepon apa gimana? Masya Allah, barakallah. Udah dikasih. Makasih ya. Alhamdulillah ya Allah. Aku tadi buka ini Ustaz, Alkitab Sabda itu kadang-kadang kok error ya. Kadang bisa dibuka, kadang enggak ya. Sekarang nggak bisa dibuka loh ini. Kenapa ya? Internetnya mungkin lagi error. Bukan, coba antum buka di situ pasti nggak bisa. Sistemnya mungkin. Iya, sistemnya ya. Bukan internet kita mah aman-aman aja. Lagi direvisi. Kayaknya gitu. Iya, nggak bisa dibuka loh teman-teman. Ngeri loh. Syukran teman-teman yang udah ngasih gift barakallahu fikum. Iya tuh aku buka nggak bisa tuh sekarang tuh, kacau. Ini deh Alkitab Mobi, aku pakai Alkitab yang lain, Bible yang lain. Kenapa sih mereka menggunakan nama Alkitab? Coba Bible Sabda gitu kan enak dengarnya ya kan. Iya lah, LBI gitu aja. Gimana Ustaz? LBI lah, bukan LHI. LBI, Lembaga Bible Indonesia kan. Oh iya, betul, betul. Mana Bang Juma? Mana Bang Zuma ya? Oh mungkin istirahat mungkin Ustaz. Kan lagi di luar kota sekarang kan? Di Pekanbaru, Riau, di Riau. Waduh, itu siapa? Si Logila itu takutnya minta ampun itu. Dipikir datengin dia gitu kan. Waduh, takut dia udah bikin video duluan. Minta bantuan, minta duit. Ini Bunda Rahma juga udah tidur. Aulia ini siapa Ustaz? Hah? Aulia ini siapa? Ya Bunda Uli ya, sering naik ke Komal. Nggak ngerti aku, nggak kenal aku. Itu suaminya barusan di bawah, yang ngasih jet tempur ke Bang Juma itu. Oh Masya Allah. Enggak, aku nggak ngerti soalnya. Belum kenalan sama suaminya. Itu barusan yang ngasih kesampaian Bang Dani, Abi Dani, Abi. Oh, Dani Bu ini, Masya Allah, barakallah Pak Dani. Iya. Ya, salam kenal ya Pak Dani Bu sama Bunda Aulia. Kang Dito tidur, Bang Handi tidur. Kita cari hotel. Antum udah ngantuk belum? Sudah aku jamba-jamba Oten.
Ini Ferdinand naik Ferdinand. Jimmy Kalau udah, naik Jimmy. kalau udah ngantuk ditutup, kalau belum ngantuk ya gas. Ah, Waduh, Gans. Ah, ada apa? Ustadz Sufyan juga di bawah. Syekh, gimana kabarnya Syekh? Ustadz siapa? Ustadz Sofyan. Wah, nggak paham aku Ustadz Sufyan siapa. Juara Kori internasional. Loh, iya kah? Masya Iyalah. Wah, ini komalnya Ustadz Arif ini. Wah, ngeri Ustadz semua. Mas Wid, aku ya tidur. Mas Wid. Piki oten podo mendem, ya. Mana Ustadz? Gak ada yang berani naik, takut ditanya definisi-definisi, iya ya. Mereka tuh suka anu ya Ustadz Arif ya, suka bikin istilah sendiri sesuai dengan apa? Dengan keinginannya sendiri mereka itu. Ini di bawah ini orang Indonesia apa orang Malaysia ini? Apa orang India? Ada orang India kah di sini? Kan sambil mendengarkan Mas Adi siap, Mas Fit. Ferdinand. Mana Ferdinand ini? Naiklah Ferdinand, sudah kujambak Ferdinand. Siapa? Ferdian Oten. Iya Ferdinand Anggoro itu. Dulu sering naik ke Komalku. Terus Ferdinand. Nggak tahu apa sekarang sudah mualaf apa gimana. Ferdinand naik Ferdinand. Jimmy juga naik Jimmy. ini Pak Jimmy ini, ada Pak Jimmy. Iya itu juga. Ferdinand Anggoro ini. Ya. Oh, naik Ferdinand Anggoro. Mereka biasa liar, suka-suka mereka mengartikan sesuatu. Iya, heran loh. Padahal Indonesia ini punya kaidahnya ditabrak semua. Aduh. Masa udah tua masih tanya definisi Tuhan? Harusnya mereka nggak perlu tanya begitu. Harusnya udah ngerti. Nggak perlu lah saya sampai tanya apa definisi Tuhan. Wih, ini siapa yang ngasih ini? Ustadz Arif. Syukran Ustadz. Masya Allah. Takut dicecar ya. Harusnya mereka udah ngerti kan apa definisi Tuhan. Nggak perlu lah dibahas sampai menurut Anda apa definisi Tuhan? Loh. Ya, saya pikir kita udah sama-sama tahu lah Tuhan itu apa. Bedanya Tuhan dan Tuhan itu apa. Kok jadi ya udah Tat, aku tak turun ya. Udah malam nih. Gak ada hotel juga. Udah ditutup aja Ustaz. Udah Gerunda gimana? Takut Gerunda masih mau naik lagi nih. Aku nggak enak. Oh ya udah, antum tungguin juga ya. Aku tak turun ya. Oke. Aku barusan nyampe Mojokerto loh, Ustaz. Loh, perjalanan dari mana? Dari luar kota di Madiun. Oh, Madiun, sama-sama Jawa Timurnya Bang Ardi. Oh jauh tapi Ustaz. Ustaz tadi syukran ya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mila juga. Bunda Rahmah juga sudah tidur Bunda. Waalaikumsalam. Lagi sholat Ustadz. Oh, Bunda Rahmah masih sholat. Gimana ini Ustadz Arif, apa kabar? Lama tak bersuah. Iya Bunda Mila udah ini ya, jarang naik Komal.
Ya jarang karena memang kalau summer begini, summer musim panas gini, emang agak ekstra sibuk. Kadang-kadang saya jam 4 pagi udah keluar, harus ngeliatin kan kita namanya servis ya, jasa untuk umum tuh harus bagus terus kan, nggak bisa seenaknya. Nanti ada yang terlambat ngambil orang, ada yang apa, nggak bisa begitu. Hotelnya gimana, apa ada komplain apa, jadi sibuk terus Ustadz, saya di jalan terus. Nah kebenaran kemarin di Ustadz Yusuf saya naik ya, Ustadz tahu sendiri kan saya cari follower kan, tapi alhamdulillah udah, jadi saya sekarang udah aman lagi, sudah bisa kemana-mana lagi gitu. Sudah berapa Bunda followersnya? Udah hampir 50.000, udah hampir 50.000. Yang ini masih 18 ya? Yang ini 18, nah, nanti dinaikin lagi biar ada 3 yang besar, jadi kalau ada apa-apa masih ada cadangan kan. Berapa akun yang Bunda punya sekarang? Ada 5 apa 7 gitu. Yang Itu lain kan ada yang 5.000. Itu kan akun Amerika ya, Bunda, akun luar negeri kan? Iya, akun Amerika semua, nggak ada akun Kalau Indonesia. masuk ke Indonesia aman ya? Kok sering nge-report? Masalah di warning ya, di warning aja ya. Yang warning ya TikTok Indonesia kayaknya. Nggak ada urusan sama dari mana kita asal. Oh gitu ya. Tapi akun saya ini juga akun Jerman ini. Tapi aman di Indonesia, nggak kena report. Aman, nggak apa-apa. Nanti rungkat kan? Oh nggak tahu ya, saya nggak pakai gitu-gituan ya. Nantilah kalau saya udah mulai buka komal. Tapi kayaknya saya harus mulailah itu, jangan didiamin aja. Paling nggak seminggu 2 kali, paling nggak. Nggak usah sering-sering. Kalau kalian kan emang ahlinya. Kalau saya kan perlu narasumber. Minggu 2 kali aja biar aman. Jadi nggak kelihatan vakum kan. Ngapain punya follower kalau vakum kan? Istilahnya gitu. Sekali-sekali kalau umpamanya siapa naik ke Ustadz Arif, nanti saya bikin cuma Senin Rabu atau Senin Kamis. Yang lainnya nanti. Iya, Bunda. Mumpung masih ada 1.300 penonton ini, Bunda. Ngapain? Anggaplah 300-nya Oten, 1.000-nya tolong akunnya Bunda Mila ini. Beliau tolong di ini. di Amerika. Kalau mau bagi donat juga boleh nih. Saya masih ada duit nih di sini. Silakan akun yang jarang dipakai. Ya, di follow dulu teman-teman ya. Penonton. Masih hidup emang, masih hidup masih. 1.300 penonton di sini masih ya. Silakan di follow akunnya Bunda Mila. Terima kasih. Biar saya berbagi. Yang lucunya apa, Ustaz Arif? Banyak yang minta, Bun, si ini siapa, si Edi sama si Syarifudin. Saya bilang, dengar, ini kan besar. Jadi memang mungkin bukan satu kota aja, kayak kalau Ustadz ini Arif di mana? Daerah mana? Jawa Timur kan? Jawa Timur ya, Jawa Timur. Nah, Jawa Timur. Jadi LA kayak Jawa Timur. Nah, Jawa Timur kan antara mana? Probolinggo, Madiun, apa itu kan jauh-jauh. Ada yang jalan 6 jam kan, ada yang jalan sama. Sini juga gitu. Makanya saya bilang enggak segampang yang kalian pikirkan. Terus saya harus ketemu. Dia diajak ketemuan di waktu itu pas saya naik di Ustadz Yusuf, dia juga ada. Nggak mau. Iya. Mengalir kan penonton sudah memfollow Bunda di komalnya Ustadz Yusuf katanya ini di bawah ini. Oh iya, terima kasih. Nggak apa-apa, makasih Mantul. Yang ini nggak pernah naik saya di Ustadz Yusuf. Jangan bohong ya. Yang ini saya nggak pernah naik, belum pernah yang ini. Yang saya naik itu akun satunya, yang saya sampai nggak bisa follow lagi netizen. Saya bilang saya punya akun satu lagi, nanti saya follow balik. Saya kan selalu follow balik, tapi kalau udah 10.000, Ustadz mentok. Itu. Iya. Nggak bisa ini. Lagi panas nggak di sana? Sini agak panas ya. Udah Sondi di bawah. Siapa? Udah Sofi? Iya, udah Sondi. Saya beli minuman dulu bentar. Beliau lagi menjamu Guru Dajuma mungkin di Pekanbaru.
Hi, can I get blended matcha? Bigger than grande. Large. Make it less sweet. Finansial kuat mau 1.000 istri. Pastilah. Pertama Enak ibu aja. karyanya dulu saya lamar. Itu yang salah itu, Pak. Saya nggak mau. Iya, justru itu Bu Karyana, ya. Jadi, aduh, mati kita. Kadang-kadang jadi finansial yang menentukan banyaknya istri. Jadi ya. ada juga teman saya Kristen begini, gara-gara suaminya, calon suaminya Advent marah-marah ini nih, ibunya itu perempuan. Ah, kau ini mau makan siksa lehermu, katanya. Kayak enggak leher tersiksa. Itu nggak jadi gara-gara Advent suaminya. Susah kita mau undang makan, nggak ada apa. Kan hemat. Kayak enggak katanya leher tersiksa. Pak, gini loh Pak, pergilah ke itu, apa tuh yang restoran vegetarian, mahal-mahal loh, sekali makan 80.000. Itu ada, padahal semua itu nggak ada daging-dagingan di situ, semua olahan dari apa? Bu, saya ngerti Bu, biasa kasih perbandingan. Gizinya ini kok terpenuhi. Iya Bu, biar saya kasih perbandingan ya Bu, ya. Yang Ibu bilang itu mahal tadi, tapi tidak semahal dengan daging Bu. Mohon maaf Bu, saya ini juga itu menjalani proses intermittent fasting. Saya dalam penurunan berat badan, ya. Dari 115 kilo, saya tinggal 73 kilo di sini dalam 42 hari. Saya tidak makan apapun, hanya saya makan rebusan dan sayur Bu. Ya, saya makan juga yang Ibu bilang tadi di restoran. Mohon maaf Bu, saya makan juga namanya jamur tapi kayak rasa daging. Harganya itu memang 80.000, tapi coba Ibu makan steak. Steak itu bisa 100-an ribu Bu. Jadi jangan itu yang menjadi tolak ukur. Saya sudah katakan tolak ukur kita itu adalah apa yang diperintahkan Tuhan dan kita bedakan dengan apa yang kita mau, gitu. Itu maksud saya Bu. Ya. Jadi jangan kita pemakan vegetarian lebih baik, tidak bisa Bu. Ya tidak bisa kita katakan hal demikian. Kalau orang itu kalau makan steak ibu pernah makan steak harga 2 juta sekali makan, itu daging itu lebih besar lagi, kotoran ayam lagi banyaknya, 2 juta lebih Bu. Saya sudah makan Bu di Jakarta, ya di Moi itu Bu, 2 juta lebih. Daging steak. Iyalah burung beo kan berapa 1M makanlah di daging. Iya, makanya saya katakan tadi jangan kita meng-up sesuatu hal yang itu bukan sebagai tolak ukur gitu. Ya, saya ngerti maksud Ibu, ya sehat, iya sehat, tetapi kalau berlebihan juga Bu, tubuh kita membutuhkan namanya protein hewani, ya, itu harus dari hewan gitu Bu. Nah, jadi gitu. saya hanya menyampaikan itu Bu, sebagai kita tukar pikiran gitu. Bukan berarti saya bilang Advent itu salah, tidak, karena di Advent juga kan tidak dilarang, harus tidak diwajibkan untuk makan daging, makan tumbuhan dong, ya kan? Tidak diwajibkan. Nah, berarti itu pilihan Ibu gitu. Yang pasti besok dia kampung aja lah Bu, saya masak kecap lah, besok kampung. Ngapain sih repot-repot hidup Bu? Jadi kalau kita di gereja itu pulang gereja kan, ada dibuat ikan teri, ada sayur-sayuran. Jadi saling menghargai gitu. Kadang-kadang saya sembunyi supaya orang nggak terlalu norak nanya-nanya melulu. Oh kak nggak ini ya. Sesama kita Advent pun pergumulan juga. Karena saya harus berjuang supaya orang lain nggak tahu bahwa saya itu kan kita nih makan kayak wah ini nggak bergizi nih. Ya orang ini makanannya nasi putih doang gitu-gitu. Sesama Advent aja gitu. Saling apa gitu. Jadi hati yang terpanggil lah, kesadaran sendiri nggak ada diwajibkan. Sesama kami juga begitu. Jadi Kira-kira saya sembunyi-sembunyi makan. Bu Karyana, kita pindah topik lah Bu. Ya sedikit lah agak bergeser gitu. Kita jangan monoton aja di situ. Kira-kira Bu di dalam Advent itu aturan kalau saya kan Protestan dulu ya Bu. Ya saya Tritunggal. Makanya saya lebih paham Tritunggal sebenarnya. Apa itu Protestan apa tuh? Saya GBI Bu. Saya dari NIAS, ONKP ke BNKP baru GBI. Nah. Oh, jadi berapa tahun Bapak sudah mualaf?
Baru, beliau. Baru bulan 8 atau bulan 9 kemarin tahun lalu. Oh, sejak ada aspirasi kehidupan ini? Iya, di sini juga, Pak. Oh ya. Iya. Jadi gini, dengar dulu, Bu. Iya, makanya dengar dulu. Yang saya maksudkan Satu jiwa kehilangan. ya tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Lebih baik terlambat daripada tidak Coba, sama sekali. Pak, gini aja, bersaksi dulu. Apa yang membuat Bapak jadi pindah saat Nah, ini cakep Coba, ini, Mas. sebutkan. Apa hal yang membuat Bapak yang paling signifikan, yang paling membuat Bapak pindah gitu? Oke, pertama saya tidak percaya lah apa yang disampaikan saudara-saudara kita ini, kan anggaplah aku ini masih Kristen lah, anggaplah ya. Pada saat itu saya anggap itu adalah ini kan hanya untuk suatu pembenaran agar aku ditarik ke sana gitu. Tetapi sebelumnya kan saya memang Kristen yang hanya datang di gereja, mendengarkan, baca Bible, sudah duduk gitu aja, kasih kolekta, kasih persepuluhan, udah pulang. Memang itu aja, apalagi rupanya, memang itu aja. Iya kan? Nah, kalau ada kegiatan pemuda atau KKR gitu atau Natal, ya palingan ikut-ikut nyanyi, kegiatan hanya gitu aja gitu, kegiatan gereja kan, itu fakta gitu. Ya. Tetapi tibalah ketika berdiskusi sama orang tersebut, termasuk orang Pak Palopo ini, ya kita disuruh untuk berpikir. Mau tidak mau kita buka Bible, Bu. Yang dulunya kita hanya buka kalau hanya di dalam gereja hanya sebagai ayat renungan, comot-comot ayat. Kita buka dari awal seperti anak kecil kita belajar lagi, Bu. Saya belajar itu berbulan-bulan, Bu. Saya belajar lagi, saya baca-baca. Saya posisikan pembelajaran saya itu fokus kepada Bible. Tidak kepada kitab lain, saya tidak mau, Bu. Ternyata di dalam Bible, Bu, semua pengajaran Yesus itu tidak berbicara tentang Kristen, Bu. Tidak berbicara tentang Kristen. Yesus tidak pernah contoh. Dengar dulu, Bu. Tidak pernah berbicara kepada Kristen, tidak berbicara pengajarannya untuk Kristen. Contoh satu. Aku datang hanya diutus oleh Bapakku kepada domba-domba yang tersesat dari Israel. Kedua, ya, Yesus akan menghakimi ketika manusia diciptakan kembali atau dihidupkan kembali. Dia duduk di 12 tahta, ya, dari suku Bani Israel dan menghakimi 12 suku Bani Israel. Bukan kita, Bu. Ya, begitu juga Musa, nabi-nabi sebelumnya sampai Nabi Adam itu berbicara itu tentang Bani Israel. Sabar dulu, Bu. Iya, Ibu kan tanya tadi, saya jawab loh. Oh ya, terus. Iya kan saya tanya, Ibu tanya saya jawab gitu. Ya. Kedua, Udah dua, Bu. ya. Iya, selanjutnya, Bu, ya, di kemudian Yesus itu tidak pernah menyatakan masuklah dalam suatu sekte agama. Tetapi dia datang untuk ya menggenapi hukum Taurat yang sebelumnya dibawakan hukum-hukum itu, pengajaran itu oleh Musa. Ya. Dibawakan oleh Musa, dia hanya menggenapi pengajaran itu. Menggenapi bukan dia pelaksanakan hukum Taurat itu, tetapi dia mengajarkan kepada 12 Bani Israel, kepada Bani Israel, 12 suku Bani Israel, yang orang-orang bersunat, Bu. Kristen tidak bersunat, Bu. Ya. Orang-orang Yahudi pada saat Bani Israel, orang-orang yang tidak pemakan babi. Ya, Kristen pemakan babi, Bu. Pemakan anjing darah. Gitu. Jadi dari Nabi Adam sampai Yesus itu fokus kepada Bani Israel. Ke poinnya lagi, tidak membawa agama. Lalu Yesus menyuruh kita untuk menyembah kepada Bapaknya. Apa itu? Bapaknya yang tidak terhampiri, Bapaknya yang tidak berbentuk, yang tidak sama dengan ciptaannya, yang tidak sama apapun di dunia ini. Itu perkataan Bapaknya dan perkataan Yesus saling berkonfirmasi mereka, Bu. Bilangan 23 ayat 19, 11 Hosea, 2 Samuel. Itu kata Elohim. Apa kata Yesus juga? Ya. Apa kata Yesus dalam hidupnya? Segala apa yang kulakukan atas kehendak Bapakku, bukan atas kehendak dirinya. Bahkan dia menambahkan, jika aku melakukan atas kehendakku, janganlah engkau percaya. Sebab aku datang dari Bapakku. Aku hanyalah utusan. Iya kan? Nah, sama cerita itu sudah diulang oleh penyampaian itu, udah diulang oleh Musa, udah diulang oleh Abraham,
diulang oleh Nuh bahwa mereka itu hanya penyampai wahyu yang hanya bisa berkomunikasi adalah kepada bapaknya. Mereka orang-orang pilihan. Oke. Nah, Oke. jadi Udah? jadi gini Pak, jadi gini, bentar Bu. Jadi Yesus menegaskan untuk memperoleh hidup yang kekal. Mereka mengenal Engkau, Tuhan sesembahan satu-satunya, dan aku sebagai apa? Utusan. Ya. Kita harus mengenal itu utusan. Bahkan dia menambahkan di Yohanes 4, hai perempuan, Yohanes 4 ayat 22, hai perempuan Samaria, engkau menyembah apa yang tidak engkau kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ya. Kami, ada kata kami, Yesus menyembah kepada Bapa, bukan dia yang sesembahan, tapi dia menyembah. Ya. Terus dia mengatakan, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah dalam roh. Roh itu tidak berdaging, Bu. Yesus berdaging, Bu. Dipotong nonotnya, berdarah dia. Ya, dia makan ikan goreng. Nah, jadi itu perkataan Yesus, Bu. Kalau kita ini seandainya ngaku-ngaku pengikut Kristus, kata Yesus, siapa kau? Kau bukan dari Bani Israel. Saya berkata kepada Bani Israel. Pengajaran dia untuk orang-orang yang bersunat. Apa buktinya pengajarannya untuk bersunat dari sejak Nabi Abraham, yaitu perjanjian barunya? Yeremia 33, Bu. Kata Elohim, inilah perjanjian baruku kepada Bani Israel. Akan kuletakkan di dalam hati mereka adalah hukum Taurat. Pengajaran hukum Taurat. Nah, jadi itu Bu Karina. Kalau saya pribadi itu, jadi kalau ada juga orang yang ngaku-ngaku, dia mengaku oh pengikut Kristus, tidak masalah, Bu. Aku itu pengikut Kristus, tapi paling tidak lihat apa pengajarannya, dari buahnya kamu lihat. Oke. Nah, begitu dia, Bu. Ada 4 tadi ya, ada 4 tadi yang membuat meragukan dirimu bahwa itu isi Alkitab itu tidak layak, ya. Oke. Bukan tidak Satu dulu Pak, satu Bukan dulu. tidak layak, Bu Karyana. Ya, jangan diikuti lah, artinya udah pindah ke sekte lain. Oke, move on. Ya, terus? Ya udah, itu intinya, kesimpulannya di situ. Oke. Ini jadi PR kita nanti pembahasan ke depan. Perbedaan ini kita bahas nanti. Tapi satu dulu yang saya tadi Anda mengatakan tadi, Bang apa nih? Bang Jiman. Iya. Mengatakan tadi Yesus tidak menganjurkan ke satu sekte, tidak mengatakan Kristen yang benar atau apa ya kan? Iya. Lalu pindah ke sebelah, apa itu nggak sekte? Apanya? Bukan. Agama Apa bukan. itu? Islam bukan sekte. Apa tuh? Bukan sekte Islam, Bu. Itu agama. Oh, jadi gini, Kristen Bu. nggak agama? Iya, jadi gini, Bu. Jadi gini, Bu Karyan. Izin Pak Palopo. Kristen itu pertama kali disebutkan di dalam Bible Kisah Para Rasul yang dibentuk oleh Paulus. Ya, di Antioquia Turki, dia menyebutkan inilah pengikut Kristen. Itu masih belum agama, Bu. Kalau disebut dengan kata lain adalah ormas, organisasi masyarakat. Itu dia, Bu. Kisah Para Rasul dua Ibu baca itu. Itu baru pertama kali timbulnya nama Kristen. Ya. Nah, kedua saudaraku, Ibu. Kalau Ibu mengatakan bahwa bukankah itu adalah Islam itu adalah suatu agama? Ya, Islam tidak mengamalkan apa yang diajarkan Yesus. Ya, karena kami hanya cukup mengatakan disuruh untuk mengimani. Mengimani itu artinya percaya bahwa Yesus pernah hadir, tetapi pengajarannya semua yang diajarkan Bukti tidak itu mengamalkan kepada di mana, Pak? Israel. Bukti tidak mengamalkan di mana kira-kira? Buktinya tidak mengamalkan. Kayak saya nih Karyana, bukti saya tidak mengamalkan. Saya nggak mencuri, saya nggak berzina, saya nggak ini. Saya mengamalkan. Bu Karyana, kalau Ibu hanya mengambil tolak ukur, saya tidak mencuri, saya tidak berzina. Bu, mohon maaf, Bu. Ateis yang tidak bertuhan melakukan hal demikian, Bu. Loh, enggak. Kata-kata tadi tidak mengamalkan itu kemana? Contoh, ini semua umat Kristen ini tidak mengamalkan karena semua mereka kawin-kawin gini-gini. Dengar. Boleh istri 10 gitu. Ibu Karyana, Bu Karyana. Makanya pakai kuping Bu Karyana, ya. Umat Islam, ya, apa yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel tidak menjadi suatu kewajiban kepada umat Islam.
Karena umat Islam hanya dituntut untuk percaya, bukan mengamalkan. Ya, percaya bahwa pernah ada utusan Mana Allah. ada dituntut untuk percaya? Dengar dulu loh Bu. Dituntut untuk percaya. Ibu Karina, Iya, diam dulu, Kingdom, diam dulu. DJ Man ini membual dari dulu kayak begini, Bu Karina. Ih, diam dulu. Saya Nah, sudah jadi- sering hadapi dia, Iya, Bu iya, Karina. udah, diam, jangan tantrum dong. Nggak, saya heran. Hafal semua isi Alkitab, tapi kok bisa Diam dulu, Pak lari Kingdom. berapa Bro. kilometer Kan saya nih? berbicara kepada Bu Karina gitu. Bro, Jadi udah lama Bu kita nggak Karyana- ketemu ya, Bro Jadi ya. Bu Karyana, Sabar diam. dulu Kingdom, Jadi sabar dulu. Ibu- Biar dijelaskan dulu. Biar sabar. Jadi Kayak Bu gini, Karyana, Bang Pelopo, diam dulu, Yo. aduh. apa yang disampaikan oleh J-Man ini dia hanya asal bacot, tapi dia nggak memahami. Kau ngebacot loh, kau datang-datang. Contoh, saya mau tanya. Tadi Anda Ya, nggak usah dulu katakan tanya. bahwa Saya Kristen itu, menjelaskan, nggak usah tanya dulu. tadi Halo. Kristen itu Saya ngomong sama Bu Karyana. Saya ngomong Oke. sama Bu Karyana, bukan sama hewan. sebentar. Karena Yang saya Yahud itu ini hewan, mendengar yang ocehanmu Yahud dari itu tadi, binatang, itu yang ngaur Yahud itu semua. binatang. Yang Yahudi itu binatang. Anda Nah, binatang. itu dari buahnya lah kan binatang. kata kamu. Iya, makanya aku bilang. Dari buahnya lah. Iya, Seseorang Sabar seperti dulu Anda Mas tahu Kingdom, nanti ajaran. ditanggapi gitu loh. Nanti Karena ini ditanggapi, biar saya bicara. sekarang Bang Jimen lagi berdiskusi sama Bu Karyana Bukan yang mau saya, bukan mualaf sama juga. kamu. Diam dulu. Ya. Nah, Jadi gini kan supaya semua Iya, ini diam teman-teman dulu. tahu. J-Man ini dari dulu itu Diam membual dulu. saja. Diam dulu. Ini Bu Karyana lagi mau belajar, mau mualaf. Diam dulu. Silakan Jimen. Makanya ketika saya bicara, J-Man ini disuruh tahu Diam saya itu dulu. siapa. Aduh. turun nggak kau? Masa diusir baru pergi? Aduh, Iya. malu-maluin. Ini Bu Karyana mau belajar. Siapa dia bilang kau tahu mau mualaf kan nggak masalah. Lanjut Mas. Ya. J-Man, kamu usahakan Diam mualafkan. dulu, diam dulu. Diam Di. dulu kau. Diam dulu. Sama aja dengan Pak Jetro tadi. Tantrum J-Man Ada ketika yang dia mau bilang mualaf saya. panas. Ada yang mau mualaf kok panas. Tenang dulu. Iya. Silakan lanjut Mas. Saya juga mau mualaf. Ayo mualafkan saya. Udah makanya lu diam satu-satu. Diam dulu. Nah, jadi Bu, Ibu kan bertanya tadi, kenapa Islam itu, ya Islam itu kan agama. Kalau itu pengajaran Yesus tidak menunjukkan pada suatu agama, ya tidak merekomendasikan pada suatu agama, kenapa kamu menjadi orang-orang lain menjadi agama Islam termasuk kamu? Kenapa masuk Islam? Gitu. Saya jawab sama Ibu, Islam itu tidak mengamalkan apa pengajaran Yesus. Karena di dalam Islam, pengajaran Yesus itu hanya kepada Bani Israel. Itu garis bawahi. Dan kata Bible juga pengajaran Yesus itu datang hanya kepada Bani Israel. Bahkan yang Oke, dihakiminya. sedikit, Sabar dulu. sedikit aja, Sabar. sedikit. Oke. Biar dia PR dulu kita Man. nih. Biar dia dulu Man. Silakan. Kata hanya ini PR kita ya. Saya Ah. buktikan sekarang, apakah di zaman sekarang masih hanya Masih. PR kita? Lanjut. Masih. Ngasih. Sumpah masih ngeraba. Harus ngeraba karena kalau kita itu nggak seru. Karena kalau saya bilang, saya sama aja sama dia. Bahasanya ngaku oten ya. Tapi kok tanya tentang Islam, tanya dalil, bacaannya pun pasti pula itu, tajwidnya pun pasti. Macam ini oten sama siapa nih? Kusimak lama-lama bahasanya. Oh, bahasa Acehnya kan, logat Acehnya kan nampak. Oh, aku cari, selik, oh pendi Aceh. Oh iya logat Acehnya. Oh, disitulah pura-pura lah aku terus. Ini kayaknya sama ya gua. Tahu lah kita Abu Nawas bos. No Aiman, nggak mau kalah lah. Jadi begini, pertanyaan kau dulu sama dulu. Waktu aku dulu ada kawan aku di sana di Aceh sana kan kawan nih. Jadi mamanya tuh sedih kali mamanya tuh. Mamanya itu tuh nggak habis duitnya untuk membiayakan anaknya ke pesantren. Tahu-tahu anaknya ada murtad. Bilang begitu kan? Murtad, aku sedih kali. Aku pernah aku ceritakan tentang mamanya. Hei, kasih jawab, aku jawab. Tunggu dulu, aku cerita dulu, aku bilang. Iya, jawab dulu, sebentar dulu. Aku teringat, gue bilang, pertanyaan kau ini dulu, ada seseorang, itu kan lah. Ada seseorang bertanya tentang kau ini, sama satu pesantren sama gue dulu.
Ada tajwid kau yang salah. Di mana yang salah? Sebentar. Kau alihkanlah. Jadi itu mamanya ini aku nggak ngerti di Aceh ini. Sedih kali ya. Begitu jumpa, udah jangan kau sebut-sebut anakku lagi, nggak mau lagi aku sama anakku, udah nggak kuanggap. Aku cari duit sekolah kan anakku pesantren, tiba-tiba dia murtad. Sampai nangis dia. Udahlah belajar, udahlah, aku kirim gift kau ya, aku kirim gift ya katanya, aku kirim gift. Udah tenang sampai terakhir. Udah kalau nggak minta nomor rekeningmu Blender, minta nomor rekening sampean sama aku. Enggak, turun sendiri tau, turun sendiri. Jawabannya nggak ada, dia turun sendiri nangis. Kau bayangkan lah, dia minta jawaban dari aku. Aku memang nggak tahu menjawabnya, memang nggak tahu jawabannya. Makanya aku pun macet, nggak tahu. Orang dia tanya tentang dalil Al-Quran, nggak ngerti aku. Pasti kali pertanyaannya, ini tajwidnya. Aku nggak ngerti jawabnya, mati aku nih, kena hajar aku nih, mati. Di bawah ada Mikana ngerekam, ada di bawah ngerekam hotel lain, ngerekam memang mau diujinya aku. Memang diujinya, mati aku pertanyaannya tidak pasti kali. Di malah aku malam-malam. Memang aku nggak tahu jawabannya, aku nggak tahu jawabannya. Cuma congor kita baru makan congor babi pengalihan lah. Ini memang ini asli apa sedih kalau aku tengok orang tua kayak gitu. Jangan lagi gitu, aku nggak mau sebut-sebut anakku tuh lagi ya gitu. Aku ceritanya sampai gitu aku ceritanya. Aku nggak mau kayak gitu lagi, kayak gitu jangan. Dia diem aja. Lama-lama dia ikut terharu, nangis juga terharu. Dia teringat dia mamanya mungkin ya kan. Teringat dia mamanya, dan durhaka. Mamanya itu, bapaknya itu, cobalah. Kayak mana mamanya itu mencari uang, pokoknya negeri cari uang untuk anaknya biar supaya doakannya anaknya ya Allah, bapaknya nanti sakit-sakit udah meninggal bawa aman. Begitu-gitu kan. Sampai dia terharu sampai menangis dia, udahlah Blender ya, udahlah gitu-gitu kata Pendi Aceh, tanya dia. Gitu-gitu. Sampai gitu dia, udahlah Blender ya, ku kirimlah kau gift ya, udah ya. Sampai terharu juga dia. Aku pun juga bicara gitu. Ya, tunggu dulu, aku sedih kali, aku sedih. Jadi mamanya ini cobalah bayangkanlah, capek mamanya kadang-kadang ke ladang cari uang. Adalah kebun kopi sedikit di rumahnya. Memang ada kebun kopinya, aku tahu. Ada kebun kopi itulah untuk menambah-nambah biar pesantren masuk ke gontor terus PDAC itu, gontor itu. PDAC itu, pesantren gontor itu. Makanya tahu kali aku berapa biaya, cobalah jauh-jauh ke Jawa sana demi untuk menyenangkan orang tua. Sampai nangis dia, terharu dia. Udahlah Blender, udahlah ada nomor rekeningmu, minta nomor rekeningmu deh. Coba nangis dia, habis itu turun. Padahal aku nggak tahu jawabannya, pengalihan, macet kok kepas, macet. Nggak ada yang bisa menghadapi aku, makanya berserah. Aku jujur, aku bilang nggak tahu aku jawabannya. Karena aku bilang, aku kan nggak, aku udah dari dulu aku bilang, aku nggak jago-jago tentang dalil Al-Quran. Aku nggak jago, aku nggak pandai tentang sunnah-sunnah itu Al-Quran, aku nggak ngerti, nggak paham aku. Kalau orang bertanya tentang itu, kasih sama ahlinya, kan gitu. Aku selalu mengatakan kayak gitu. Aku bukan hebat-hebat kali, aku bukan hebat-hebat kali. Aku bukan hebat-hebat kali. Jadi apa namanya? Jadi kayak gitulah, bukan hebat-hebat kali. Jadi begitulah menghadapi noten tuh. Abu Nawas lah, aku mencret nih, aku pertanyaannya pasti kali kalau itu tajwidnya, wow, jago, gila tuh. Gila tuh tajwidnya. Tajwidnya aku akuin itu. Ya, tajwidnya gila itu. Jadi aku kan nggak ngerti dari dulu waktu mau masuk. Orang-orang Kristen, mereka mengatakan, aku nggak ngerti tentang Al-Quran, tapi aku nggak pernah gentar ketika menghadapi kalian yang jago-jago dulu, ya orang munafik, yang apa itu, yang si Asia itu, masalah hadis ini, aku pun kadang-kadang lupa, nggak ngerti. Tapi 10 kayak kalian nggak pernah gentar aku bos, maju, berserah. Walaupun kau bilang kau jago dalil, kau jago Al-Quran, kau jago ini, aku nggak pernah aku mengatakan aku jago. Nah, nggak pernah aku mengatakan aku jago. Tapi perlu kalian akuin, 10 kayak kalian, nggak mundur kita bos, maju. Wadapin kan, 4 orang tuh wadapin, berserak semuanya, lari, nyerah. Aku kalian dikeroyak kan, semua kalian jago-jago sini. Aku yang ku tahu kalau aku mati, pertama ditanya siapa nama Tuhanmu? Allah, udah itu aja. Ketika nama Tuanku Allah itu dihina di sini, aku nggak mau, aku nggak terima, udah itu aja. Nggak usah kau tanya lain, dalil, nggak usah tanya dari mana kau tahu dalil Al-Quran, dari Allah, dari mana, dari Bismillahirrahmanirrahim, udah selesai.
Gak usah kau tanya dari hadis-hadis lagi, gak ada suruh kau udah itu aja. Banyak cakap kau ulang, ya. Dingdang, dang, dingdang, dang, dingdang, dang, dingdang, dang, dingdang, dang, dingdang, dang, dingdang, dak, 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 dung, dung, tang, 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 dung, dak, dung, 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 dang, dung, dang, 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 dak, 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 dung, dung, tang, 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 dung, dak, dung, 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 dang, dung, dang, 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 dang, dak, 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 dung, dang, dak, 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 dung, dang, dung. Cuman Bang Blender, ini repotnya kita ya. Memang kita kan ini dari dalam ini nanti rusaknya. Kita dari sudah diceritakan oleh baginda Rasulullah itu bahwa kita itu dari dalam. Makanya banyak orang-orang yang Hati suara kau. Hilang suara kau. Woi, mana suara kau? Sorry, lanjut. Signal. Ya, kalau kita ini perang ya teman-teman, perang, tapi hati-hati. Pernah kita kalah perang dari dalam penghancurnya, dari dalam kan, dari Islam sendiri kan. Nah ini yang sekarang yang harus hati-hati kadang-kadang, makanya saya keras juga. Jangan dibiarkan kayak gitu, jangan sampai kita kalah gara-gara, ya Oten ini udah nggak mampu lagi diskusi sama kita. Jadi dihasutnya dengan cara duit kan, tengoklah, duit kan. Coba kau sambil balas itu yang saya kirim. Soalnya penting juga ini. Bahaya ini, jangan sampai nyamar-nyamar dia. Khawatir juga aku. Ini teman-teman belum pada tidur ya? Iya betul, di zaman baginda Rasulullah pun banyak yang merusak dari dalam.